warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan tafsir, hadis, dan fikih di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elfirda Maulidia dan teman saya Fajar Nur Rahmi. Baik, di sini yang pertama akan saya jelaskan ialah perkembangan tafsir di Indonesia. Yang pertama di sini ada pengertian tafsir. Tafsir sendiri berasal dari kata alfaz yang artinya mengungkap makna. Dengan begitu, tafsir ialah bidang ilmu yang memaparkan secara detail terkait makna yang terkandung dalam suatu ayat termasuk makna tersiratnya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tafsir? Karena ayat yang singkat dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali makna. Jadi tidak hanya sekedar makna secara luar yang kita pelajari, tapi jika kita mempelajari tafsir ini, kita akan mengerti secara dalam apa saja yang berkaitan dengan makna yang singkat yang ada di terjemahan, seperti itu. Jadi itulah mengapa kita harus mempelajari tafsir, agar kita mampu mendalami makna dalam terjemahan Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sejarah penulisan tafsir di Indonesia. Yang pertama abad ke-16 hingga 18. Pada abad ke-16 secara tercatat bahwasannya bukti penulisan tafsir telah ada di Nusantara. Nah, pada abad ke-16 ini penulisan tafsir itu sudah ditemukan. Adapun tafsir yang pada saat itu ditemukan itu adalah surat Al-Kahfi ayat 19. Namun karena memang pada saat itu ilmu tafsir masih belum meluas, jadi penulisannya masih secara parsial, masih berdasarkan ayat-ayat tertentu dan tidak bisa disandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Adapun pada saat itu juga tafsirnya ini tidak diketahui siapa penulisnya atau siapa penafsirnya, seperti itu. Selanjutnya pada abad ke-18 hingga ke-19. Pada abad ke-18 ini semakin banyak ulama yang menulis dan mengembangkan ilmu tafsir. Nah, pada abad ini sudah semakin banyak ulama yang sadar akan pentingnya penyebaran ilmu tafsir kepada masyarakat. Namun karena pada saat itu memang baru berkembang ilmu tafsir ini, jadi minat masyarakat hanya pada beberapa bidang atau beberapa tema tafsir, yakni tema yang saat itu sangat berkembang adalah tafsir yang berbau tasawuf atau mistik, seperti itu. Sehingga di sini ada abad ke-20 hingga tahun 1945. Nah, pada tahun 1920 penerjemahan Al-Quran sudah mulai berurutan dan tersusun dalam bentuk juz-juz. Nah, pada masa ini, pada periode ini, penulisan tafsir di Indonesia itu sudah mulai kondusif karena sudah semakin banyak ulama yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat pentingnya mempelajari ilmu tafsir di Indonesia sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, yang mana Al-Quran merupakan kitab orang muslim yang harus dipelajari, seperti itu. Nah, terlebih pada tahun 1928 yang merupakan tahun Sumpah Pemuda, yang mana pada saat itu mengemukakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi itu menambah gairah para ulama untuk menerjemahkan Al-Quran dan memberikan tafsiran-tafsiran secara detail terkait makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya di sini perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia agak berbeda dengan yang terjadi di dunia Arab, yang merupakan tempat turunnya Al-Quran dan sekaligus tempat kelahiran tafsir Al-Quran. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Nah, jadi sudah dijelaskan di sini bahwa latar belakang yang mempengaruhi perbedaan perkembangan, kenapa di Arab itu lebih pesat, kenapa di Indonesia mungkin sedikit lambat, itu karena latar belakang budaya dan bahasa. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran ini kan dibentuk dengan menggunakan bahasa Arab yang memang sudah menjadi bahasa ibu oleh masyarakat sana. Nah, sedangkan kita yang memang bahasa ibunya ialah bahasa Indonesia harus melalui proses penerjemahan terlebih dahulu sebelum menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi pastinya prosesnya akan semakin panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada masyarakat Arab itu sendiri, seperti itu. Pembahasan selanjutnya di sini dari segi generasi. Howard M. Federspiel pernah melakukan pembagian kemunculan dan perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia ke dalam 3 generasi. Yakni yang pertama di sini sekitar awal abad 20 sampai dengan tahun 1960-an. Nah, pada era ini ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran Al-Quran yang dilakukan secara terpisah, seperti itu. Jadi cenderung melakukan penafsiran ini kepada ayat-ayat tertentu. Jadi misal suatu surat itu ada 6 ayat, itu penafsirannya hanya dilakukan pada ayat-ayat tertentu, tidak seluruh ayat dilakukan penafsiran. Jadi mungkin masih didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau apa, mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada generasi kedua yang muncul pada pertengahan 1960-an. Nah, pada generasi kedua ini merupakan penyempurnaan dari generasi pertama yang sudah disertai dengan indeks-indeks singkat atau footnote dalam catatan kaki seperti itu ya di setiap terjemahannya.
Jadi sudah ada mufradat atau terjemahan perkata dan lain-lain yang tapi hanya secara singkat. Nah, barulah pada generasi ketiga yang muncul pada 1970-an ini, perkembangan tafsir di Indonesia sudah mulai menampakkan wujudnya atau perkembangan pesatnya, yang mana komentar-komentar luas para ulama sudah mulai ada di sini. Jadi terjemahannya atau tafsirannya itu sudah sangat lengkap dan detail, yang mana dimulai pada periode ini seperti itu. Selanjutnya, bentuk karya tafsir di Indonesia. Yang pertama di sini ada tafsir terjemah. Nah, tafsir terjemah ini berisi tentang interpretasi atau pemahaman penerjemahan ayat yang dilakukan secara singkat. Namun untuk beberapa ayat yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dalam tafsir terjemah ini sudah disediakan indeks-indeks singkat atau penjelasan yang lebih mendalam, melebihi dari terjemahnya tersebut. Nah, jadi bukan sekedar terjemah, tidak seperti itu ya, bukan lebih dalam, cuman masih secara singkat penjelasannya. Selanjutnya di sini tafsir yang memfokuskan diri pada ayat, surat atau juz tertentu. Contoh dari tafsir yang kedua ini seperti tafsir Al-Fatihah atau beberapa surat yang memang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat seperti tafsir surat Yasin, tafsir surat Al-Fatihah ya, seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut, di sini ada tafsir tematis. Nah, tafsir tematis ini tafsir yang didasarkan pada satu tema terkait. Contohnya tafsir tentang ilmu waris seperti itu. Jadi beberapa ayat yang membahas tentang ilmu waris itu dijadikan satu dalam tafsir tematis ini. Selanjutnya barulah ada tafsir lengkap 30 juz yang membahas tentang keseluruhan dari Al-Quran, yang mana bentuknya dari tafsir 30 juz ini sudah tidak berdasarkan tema, ayat ataupun apa, tapi sudah urut berdasarkan juz-juz yang terdapat dalam Al-Quran, dari juz 1, juz 2, juz 3 seperti itu. Pembahasan selanjutnya di sini ada perkembangan hadis di Indonesia dari periode ke-17 sampai sekarang. Baik, di sini periode abad ke-17 sampai ke-18. Pada periode ini ada beberapa tokoh ulama yang telah menaruh perhatian pada bidang hadis, walaupun belum secara signifikan. Seperti Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Asingkili yang memang dianggap sebagai tokoh utama yang merintis dan mulai memperkenalkan studi hadis pada masa ini, khususnya dalam syarh hadis di Indonesia. Nah, namun sekalipun kedua tokoh ini sudah memperkenalkan syarh hadis, mayoritas dalam penjelasannya masih berdasarkan tekstual. Kenapa masih seperti itu? Karena ya memang pada saat ini cabang-cabang ilmu keislaman itu masih belum diajarkan secara umum dan masih disebarkan di dunia kepesantrenan. Pada saat itu juga ilmu utama yang dipelajari di pesantren ialah ilmu Al-Quran dan ilmu bahasa seperti nahwu sorof. Nah, kenapa ilmu bahasa? Ya karena dalam Al-Quran sendiri butuh kemampuan bahasa yang cukup tinggi untuk bisa memahami makna Al-Quran seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian tafsir. Jadi itulah kenapa ilmu yang masih diutamakan itu ialah ilmu Al-Quran dan ilmu bahasa. Nah, selanjutnya barulah jika seseorang sudah mampu untuk memahami kedua ilmu tersebut, seseorang boleh mengambil ilmu-ilmu anggapnya sunnah untuk dipelajari seperti ilmu tasawuf dan ilmu hadis ini. Jadi ilmu hadis ini masih dikesampingkan dan belum menjadi ilmu utama dalam pembelajaran di pesantren seperti itu. Periode ini juga para ulama di Indonesia itu diidentifikasi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok klasik, yang mana para ulama kelompok klasik ini basis pendidikannya itu cenderung pada tradisi dan pesantren. Sedangkan untuk kelompok ulama modern itu basis pendidikannya itu karena lebih cenderung ke arah akademik, jadi basis pendidikannya itu perguruan tinggi Islam. Periode abad ke-21 atau masa sekarang. Periode akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, syarh hadis semakin mendapat tempat yang luas dalam bidang kajian hadis di Indonesia. Hal ini didorong oleh banyaknya kampus-kampus IAIN atau bahkan UIN yang bermunculan. Nah, jadi jelas faktor utama kenapa pada abad ke-21 ini perkembangan hadis di Indonesia sangat pesat itu karena munculnya kampus-kampus Islam. Nah, jadi iklim pendidikan Islam yang semakin merata, yang semakin meluas, membuat kajian hadis ini semakin diperbincangkan banyak, baik dari materi hadisnya, pemikiran tokoh, atau pemahaman materinya seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Fajar Nurah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fikih di Indonesia.
Yang pertama, eksistensi fikih di Indonesia. Fikih sebagai sumber hukum yang hidup di Indonesia tentu memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara historis, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia telah menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis, walaupun masih tampak kuat nuansa paralelisme di dalamnya, sehingga kesan tautologinya masih ada. Jadi, fikih sebagai hukum Islam yang hidup di Indonesia, yaitu memiliki sejarah yang sangat panjang. Jika dilihat secara historis, dinamika pemikiran fikih Islam di Indonesia itu telah menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis. Dasar pemikiran dan pemahaman fikih itu didasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metodologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi utama fikih adalah untuk menyampaikan pesan wahyu yang disesuaikan dengan realitas peradaban manusia. Selanjutnya yaitu beberapa aliran fikih di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Abdurrauf Singkel. Beliau memimpin selama tahun 1643 sampai 1693 Masehi. Yang kedua, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, dan Syekh Nawawi Banten, yaitu mulai tahun 1813 Masehi sampai dengan 1897 Masehi. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mulai tahun 1871 Masehi sampai dengan tahun 1947 Masehi. Dan yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai tahun 1868 sampai 1923 Masehi. Selanjutnya yaitu pemikir hukum Islam kontemporer yang ikut andil mazhab fikih Indonesia. Yang pertama, MT Hasbi Asidiki, mulai tahun 1905 sampai 1975 Masehi. Hazairin 1906 Masehi sampai 1975 Masehi. Munawir Sadzali 1925 sampai 2006 Masehi. Kiai Haji Sahal Mahfud mulai tahun 1937 Masehi sampai sekarang. Kemudian Kiai Haji Ali Yafi mulai 1926 Masehi hingga sekarang. Kemudian Masdar F. Masudi mulai tahun 1954 Masehi sampai sekarang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mulai tahun 1940 sampai 2009. Jadi sejarah sosial pemikiran fikih hukum Islam tersebut telah mendorong Hazairin untuk membentuk fikih mazhab nasional dalam perkembangan berikutnya. Berubah nama menjadi fikih mazhab Indonesia dengan mengambil pemikiran fikih Syafi'i. Apabila dilihat dari permasalahan umat Islam di Indonesia, yaitu masalah hukum, yang mana karakteristik fikih berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman lainnya. Hazairin berkeyakinan bahwa fikih akan selalu mengikuti dinamika perubahan umat Islam, sehingga gagasan fikih mazhab Indonesia sangat relevan dengan konteks umat Islam di Indonesia. Maka dengan demikian, pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak perlu ditutup dan senantiasa terbuka seiring dengan perubahan masyarakat. Dari titik awal inilah yang dijadikan alasan dan pertimbangan akan perlunya konstruksi mazhab baru yang relevan dengan kondisi aktual umat Islam di Indonesia. Dalam konstruk bangunan fikih mazhab Indonesia, eksistensi hukum adat tidak dapat dipisahkan dalam turut serta pembentukan fikih mazhab di Indonesia, yang akhirnya sebagai bagian integral dalam pembentukan hukum nasional.
Selanjutnya yaitu 3 model pemikiran tentang pembaruan fikih di Indonesia, harmonisasi dengan sosiokultural, budaya, dan adat. Yang pertama, pemikiran fikih Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang telah dilakukan oleh para tokoh akademisi yang pernah memunculkan gagasan tentang fikih Indonesia. Yang kedua, pemikiran tentang pembentukan fikih Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dialektika proses metodologi hukum Islam untuk diaplikasikan dalam konteks ruang dan waktu keindonesiaan dengan prinsip sholeh likuli makan wa zaman. Yang ketiga, originalitas pemikiran hukum Islam dengan menggunakan ilmu bantu lain secara holistik sehingga relevan dengan karakter sosio budaya dan adat Indonesia. Jadi fikih Indonesia secara kritis paradigmatik sebagai ijtihad baru untuk membentuk fikih Indonesia dalam kerangka membangun legalisasi hukum positif, yaitu melalui jurisprudensi pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia, seperti pemikiran dan kajian yang dilakukan oleh Hasbi As-Siddiqi yaitu tahun 1905 sampai 1975 untuk membentuk karakter fikih Indonesia harus sesuai dengan kepribadian Indonesia. Selanjutnya, Hasbi berupaya untuk menginkorporasikan serta mempertimbangkan suatu unsur struktur kebudayaan atau adat ke dalam rumusan metodologi hukum Islam, yaitu dengan menggunakan pendekatan maslahah yang diimplementasikan dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada, setidaknya cukup meyakinkan anggapan dasar menuju ke arah legislasi hukum Islam. Demikian itulah penjelasan dari kami tentang perkembangan tafsir, hadis, serta fikih di Indonesia. Dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.